sahabat sehat, kali ini kita akan diskusi dengan De Agatha tentang bagaimana Agatha kok bisa sukses meraih gelar magister di University College of London ya, UCL. Yeah. Nah, mendarat di London, masih ingat bulan apa, tahun berapa? September 2018. Memorable ya. 1 minggu sebelum course dimulai. Wow, luar biasa. Nah, bagaimana? Mulai dari kita adaptasi, musim apa waktu itu? Fall. September, fall, close to Hampir winter ya. Bagaimana persiapan untuk bisa survive pertama sebelum nanti survive di akademik ya? Survive dari kehidupan dulu. Mungkin yang pertama kali kita sampai tentu saja kita harus tahu kita tinggal di mana dan dengan siapa. Makanya hamin 3 bulan gitu Prof. Sebelum keberangkatan saya sudah survei rumah, terus online ya? Online. Atau nanya ke kampus? Enggak, jadi online, terus habis itu tanya-tanya senior. Oh, yang jadi, udah lulus. Networking ini sangat penting. LPDP. Okay. Networking ini menurut saya sangat penting karena saya dapat rumah yang saya tempati ketika itu adalah dari senior saya 2008. Okay. Dan beliau lagi PhD di Imperial College London, di ICL, sama-sama di London. Jadi kita waktu itu serumah berempat, semua orang Indonesia, 3 orang PhD, saya master sendiri. Kita semua saya sangat banyak belajar dari senior saya ketika di situ. Terus kita dikasih tahu gimana cara tips and tricks, terus sesimpel transport. Karena buat orang Indonesia datang ke London, kota besar, negara maju dengan sistem transport yang sangat canggih dan mungkin harus dipelajari. Iya, dan kalau kita nggak kenal sama siapa-siapa di sana atau kita nggak punya teman, pasti bingung, pasti overwhelmed dengan semuanya. Belum lagi ditambah dengan London itu memang bahasa Inggris ya Prof, tapi aksennya banyak. Scottish, terus misalnya bahkan international students juga banyak, Chinese, Malaysia, Indonesia kan, India, semua aksennya beda-beda. Jadi jangan kaget ketika di sana semua ngomong bahasa Inggris sih, tapi kok yang satu ngomongnya gampang dicerna, ada sulit dicerna. Yang satu ngomongnya water kayak beda-beda gitu, termasuk apalagi yang kecampur Spain ya, pakai gitu ya. Betul. Bilang regression. Ada yang U-nya jelas but gitu kan, padahal but. Ya, lumayan sih Prof. Jadi adaptasi cuaca juga ketika sana lumayan dingin walaupun belum terlalu dingin. Mungkin yang paling overwhelm adalah ya transport dan accent orang-orang. Lebih banyak menggunakan bus atau train? Train ya. Oke. Sekarang bisa beradaptasi menjelang winter. Pakaian segala macam juga harus udah dari Indonesia atau dibeli di sana? Beli di sana Prof, karena beratku dari sini. Ada sejenis kayak kalau di Amerika itu, kalau di Australia namanya Paddy's Market. Kalau di Australia itu ada toko second hand gitu ya. Oh, betul. Yang itu tempat berburu orang-orang Asia ya. Iya. Ya, ada juga ya. Ada Prof, charity shops. Ya, charity shop namanya. Jadi banyak NGO, non-government organization kayak British Heart Foundation atau Oxfam gitu. Banyak toko-toko yang menyediakan. Jadi persiapan winter ke sana juga ya. Iya, belanja di situ, situ. Bahkan juga ada dari perserikatan gereja ya, mereka untuk mencari dana. Cuma kadang-kadang baju winter hanya $1 ya. Kalau beli baru tuh 100 sampai $200. Padahal brandnya masih ada gitu ya Prof. Benar. Seperti dicuci bersih gitu kan ya. Oke, sekarang bagaimana kesiapan di kampus ini? Semester dimulai, apa kiat-kiatnya sehingga bisa tepat waktu lulus 1 tahun? Mungkin saya mau ceritain struggle-nya dulu kali ya Pak. Modul pertama yang saya dapatkan ketika itu adalah Nutrition Metabolism. Wah, katanya tadi Community Nutrition, tapi Metabolism dulu. As a basis ya, of the nutrition semuanya science belajar. Ya. Semuanya belajar itu. Bayangkan ya teman-teman siklus Krebs, cycle yang bahasa Indonesia saja belibet gitu ya ngapalinnya. Di sana pakai bahasa Inggris dengan berbagai aksen. Dan dosennya ketika itu Scottish, jadi lumayan berat untuk bahasa Inggrisnya, listeningnya. Ketika itu 2 minggu pertama saya benar-benar struggling untuk adjustment bahasa plus materinya itu sendiri ya, karena metabolisme kan mungkin nggak terlalu dalam ketika itu saya pelajarin ketika saya S1 gitu. Jadi ketika pertama kali nyampe sana dengan berbagai aksen belajar langsung siklus metabolisme yang oh my god ya. Jadi 2 minggu pertama strugglingnya itu. Tapi
along the way ternyata kita punya support di kampus, provide support ada 2. Pertama personal tutor. Personal tutor ini memang di-assign oleh kampus program studi ya. Jadi dia nggak orang gizi Prof, dia Division of Medicine. Jadi kan dia saya clinical metaboliknya ya. Clinical Public Health Nutrition itu di bawah Division of Medicine. Division of Medicine assign beberapa orang gitu kayak profesor atau doktor untuk kita jadi personal tutor. Oke. Itu khusus untuk orang-orang non UK. Semua. Yeah. Di situ kita bisa konsul kayak misalnya bahkan sesimpel kita mau cari misalnya kehidupan sehari-hari gitu, nggak berbau akademik, kita bisa tanya gitu. Mau rencanain akademik juga kita bisa tanya, semuanya kita bisa konsul ke personal tutor itu. Terus yang kedua support yang diberikan adalah psychological support. Jadi misalnya oleh dia juga? Enggak, orang lain psikolog memang psikolog itu dari UCL. Jadi kita di UCL ini 180 credits, 180 SKS 1 tahun, Prof. Sedangkan di S1 aja 144 SKS 4 tahun. Mungkin cara menilainya beda nggak ya? Iya, penilaiannya pasti beda, tapi sangat padat. Iya. Intinya sangat padat dan dipadatkan 1 tahun harus lulus gitu. Orang banyak yang stres, bahkan bukan orang Indonesia, bahkan saya dengar Prof ini duka yang lumayan sedih banget sih mendengarnya. Baru berapa bulan kita di situ ada dari beasiswa lain yang ternyata meninggal bunuh diri gitu. Wow. Saking stresnya memang di situ. Bukan dari Indonesia ya? Bukan dari Indonesia dan bukan dari beasiswa saya. Wow. Di situ stressful, makanya UCL sadar akan itu, makanya dia ada tutor ya. Support itu gitu. Ya terus habis itu ketika kuliah dimulai ya tadi 2 minggu di awal saya struggling itu, tapi ada personal tutor juga yang sangat itu tiap mata kuliah ada personal tutor per orang. Jadi untuk mata kuliah apapun. Tadi ada apapun. 2 tadi ya. Ada psikologi. Ada yang berbau klinik, ada yang psikologi. Iya, betul. Terus setelah itu sih aman-aman aja, Prof. Sudah adjustment, sudah teman-teman kita, saya satu-satunya orang Indonesia di program studi itu, yang lain banyak juga dari Europe, dari Asia lain, paling Korea ya. Berapa orang satu kelas? 60-an. Wah, besar ya. Satu angkatan 60-an. Europe ada, terus Nigeria ada, pokoknya campur lah. Terus kalau menghadapi ujian gimana? Ujiannya di sana oral atau written? Kebanyakan written, tapi ada satu yang oral, tapi sebagian besar written atau bikin esai. Jadi setiap bulan itu pasti kita punya esai, punya tugas esai. Buat paper lah ya, kalau di kita namanya makalah. 5.000 kata gitu. Terus itu harus disubmit. Terus habis itu esai tertulis, esai singkat namanya. Ada juga esai singkat, terus ada juga multiple choice. Dan penilaiannya beda sih, Prof. Kalau itu open book, close book. Rata-rata nggak open book sih, Prof. Rata-rata nggak open book. Close book ya. Iya. Terus tapi yang diminta itu critical thinking ya kan ya. Betul. Tidak pilihan berganda gitu kan. Ada pilihan ganda tapi mepet-mepet pilihannya kayak hampir bener gitu semuanya. Soalnya beda banget. Dan penilaiannya berbeda sih, Prof. Kalau di sini mungkin dapat 70 tuh udah biasa aja lah ya, orang bisa 90, bisa 100. Di sana makhluk langka itu ya. Di sana langka, Prof. Jadi di sana ada tiga level penilaian. Yang satu PAS. PAS ini biasanya nilainya 50 sampai 60. Dari PAS ada naik dikit merit. 60 sampai 70. Terus yang atas distinction. Distinction di atas 70. Jadi untuk dapat 70. Jadi dapat 2/3 itu udah distinction. Wah, udah, Prof. Ketika itu saya shock gitu, nilai pertama saya 74 gitu kan. Langsung distinction ya. Bukan, Prof, maksudnya waktu itu belum tahu gitu kan ada pembagian itu. Jadi saya curhat dong sama teman saya. 90-100 ya. Iya, terus kayak, "Lah, cuma 74 nih," gitu. "Hei, kamu 74 itu bagus udah." Saya 60 katanya. Ternyata ada sistem yang berbeda. Terus pas ujian juga berbeda, Prof. Kalau misalnya di sini mungkin ketika ujian kita tulis nama gitu ya, nama NPM, lalu yang periksa antara dosen atau asistennya. Tapi kalau di sana blinded system. Jadi kita nggak kasih nama kita dapat namanya candidate number. Itu beda dengan NPM. Kode aja ya. Kode aja itu di random, yang tahu cuman kita dan bagian admin yang input nilai gitu. Dosen kita nggak tahu yang misalnya siapa saya nomor itu ya? ABC 1 2 3 gitu. Misalnya candidate number saya itu dia nggak tahu. To avoid subjectivity. Betul. Jadi menurut saya lebih objektif. Jadi penilaiannya lebih objektif. Itu sih, Prof, yang saya baru tahu dan terkaget-kaget ketika itu. Gitu. Kembali kepada cara-cara supaya tadi dapat 74 gitu ya. Artinya bisa meraih sukses
apalagi selain tadi menyelesaikan fase awal struggling tadi, kemudian memanfaatkan fasilitas tutorial dari kampus, kemudian apalagi? Library, Prof. Oke. Library di sana buka 24 jam selama setahun penuh. Dia tidak ada tutupnya. Weekend pun tetap buka. Tengah malam pun menjelang subuh ada ya. Tetap buka. Jadi jangan pernah sekali-kali teman-teman nanti kuliah ke luar negeri masuk ke kelas dengan pikiran kosong, belum baca apa-apa. Karena pasti at least hamin seminggu dosen udah provide literatur yang harus kita baca. Pernah satu kali saya masuk kelas, ya masih polos ya Prof ya, ngikutin orang Indonesia yang masuk kelas kosong gitu. Bingung. Nggak ngerti, nggak bisa engage dalam discussion, nggak bisa engage dalam debate, apapun itu benar-benar bingung. Jadi mungkin tipsnya ya belajar dulu. Ya karena itu memang kelas. Dalam banyak perguruan tinggi mengistilahkan perpustakaan, library is the heart, jantungnya dari institution kalau kita ingin belajar baik ya. Dan banyak di Indonesia perpustakaan itu sering tutup gitu ya. Iya, buka jam 9, jam 4 udah tutup gitu ya. Padahal di situ apalagi kelengkapannya ya. Itu tadi baru jam. Kelengkapannya kan dahsyat ya, dan accessibility semua for free toh. For free, jurnal kita akses jurnal banyak, terus keamanannya juga sih Prof di sana. Jadi benar-benar kita belajar sampai malam atau apa aman. Jadi kesiapan kita sendiri untuk memanfaatkan resource yang ada, terutama perpustakaan dan jurnal tadi ya. Sayang kalau enggak, karena kita udah dibiayai sama pemerintah nih untuk belajar di sana, tapi kita nggak belajar tuh merasa bersalah, Prof. Terus salah satu bagian dari tugas akhir kan menulis tesis. Nah, kapan dan bagaimana itu supaya bisa tepat waktu? Jadi kalau di UCL, di program studi saya, balik lagi tergantung program studi masing-masing ya. Di UCL pun beragam tipe-tipenya. Kalau saya di 3 bulan terakhir sebelum kita lulus itu fokus hanya untuk tulis tesis atau disertasi, melakukan penelitian. Tapi ketika itu saya mencuri start 2 minggu atau 1 bulan sebelum mulai, karena saya mengambil tema yang tidak pernah saya lakukan sebelum di Indonesia. Saya mengambil tema lab work tentang apa itu? Ketogenic diet untuk support anak epilepsi gitu Jadi saya mainin memang sejarahnya ketogenic diet kan untuk epilepsi ya, kemudian bermanfaat menurunkan berat badan. Ternyata seperti itu. Terus di situ saya melakukan cell treatment, cell culture. Kalau misalnya selnya dikasih C10, C8 gitu, lihat bagaimana efeknya. Lab work di mana ketika S1 saya tidak pernah sama sekali melakukan itu. Iya, apalagi di FKM. Apalagi di FKM sama sekali itu saya nggak pernah. Tapi saya bilang di supervisor saya bahwa ini saya punya zero experience on lab work. I have no lab skill at all. Di UCL itu sangat accommodating, Prof. Jadi benar-benar saya diajarin dari awal banget, bahkan dari pipetting, bahkan semuanya cell culture treatment dan semuanya saya diajarin. Sama supervisor saya langsung namanya Associate Professor Dr. Simon Eaton. Terus sama 2 teman PhD saya, terus sama 1 postdoc. Itu semuanya sangat helpful. Jadi umumnya menjelang selesai datang ke kampus tadi untuk memberi sintesis jam berapa, pulang jam berapa? Kampus dalam arti library, kampus dalam arti bercengkrama sama pembimbing, diskusi sama pembimbing. Sebetulnya kalau lihat pola kerjanya, Prof, nggak ada kupu-kupu kan ya? Kalau lihat pola kuliah pulang. Teman-teman di UK itu nggak seperti Asia ya. Mungkin menurut saya bahkan di Asia lebih hard work, lebih lebih sangat time commitment gitu. Di sana tuh baru mulai jam 9, jam 10. Sedangkan saya terbiasa pagi kan. 8. Jadi jam 8 saya udah nyampe lab, entah mau melakukan apa, mau review udah apa. Kan? Udah dibuka. Jadi jam 8 saya sampai, terus habis itu di lab paling sampai jam 3 sore, jam 4 sore. Setelah itu saya mandiri nulis atau cari literatur di library sampai jam 2 pagi. Wow. Biasanya seperti itu, dan karena tadi saya bilang ya, jadi bawa bekal nih kampus atau vending machine kan ada vending machine ada ya? Tapi itu kan snack ya Pak. Oh iya, dan mahal lagi ya. Iya. Buat anak kosan ya. Terus ya itu Prof sampai jam 2, tapi aman sih, maksudnya sangat kondusif mendukung kita untuk belajar gitu. Jadi apa yang membuat tesis tadi jadi cepat selesai dan segera diwisuda? Selain tadi ternyata pembimbing sangat helpful ya. Kemudian materinya tadi masih sulit-sulit tapi juga
bisa diselesaikan karena helpful. Bisa. Mungkin ada kewajiban itu ke publikasi itu kan takes time biasanya. Betul, publikasi takes time. Jadi yang kita lakukan adalah kita harus tulis 10.000 words dissertation. Lalu kita tentukan nih sama diskusi gitu ya, sama pembimbing mau kemana nih, mau dibawa ke conference mana atau publish kemana gitu, itu bareng. Boleh conference tanpa publish. Saya salah satu ya. Boleh. Jadi bisa dipublish, bisa presentasi. Terus tentu saja kan bikin abstrak, bikin manuskrip, itu ada parafrase sedikit-sedikit dari itu, diskusi, ya udah dok, selesai dari situ aman sih so far. Jadi sistemnya bukan semesteran ya? Enggak. Tribulanan, sekali 3 bulan ya. Di antara jadi masa-masa kuliah itu triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 itu udah untuk tesis semua dan publikasi. Iya, betul. Oke. Dan ketika publikasi selesai dan tesisnya selesai, jaraknya ke wisuda, sempat wisuda di sana? Atau ini ditinggalin? dia Prof yang unik ya. Kita nggak wajib wisuda. Oke. Jadi semua sertifikat ijazah dan sebagainya dikirim ke rumah. Dan itu terjadi di Agatha. Iya, kirim ke Indonesia. Jadi sekarang saya belum pernah wisuda offline gitu, yang lempar toga dan sebagainya secara seremonial. Tapi kan nggak kena COVID kan waktu itu. Sebelum COVID. Ya, sebelum COVID. Tapi Prof, wisuda di sana tuh biasanya hanya summer. Sedangkan kita beres karena Oktober. di open space kali ya. Iya, kita beres Oktober which is fall. Terus kalau summer saya ingat itu Juli. di Cornell waktu di Amerika ya. Jadi di wisuda itu di lapangan besar 10.000 orang hanya berdiri, dipanggil nggak salaman, nggak ada. Kecuali untuk dokter. Kalau untuk dokter di toganya di gini. Iya. Wow. Jadi nggak wajib wisuda. Jadi nggak ada foto ini dong, foto ada Prof sendiri, tapi maksudnya nggak pas barengan. Momen itu ya. Karena itu kan udah bisa dipinjemin ya toga sebelum pulang. Wow. Gitu Prof. Jadi pas 1 tahun ya. Pas 1 tahun. Langsung. Oke. Terima kasih banyak di Agatha. Itu tadi ya. Saya kira lesson learn yang paling bagus ya untuk teman-teman yang ingin ke UCL, University College of London, untuk memahami sistemnya berbeda ya dengan beberapa perguruan tinggi lain. Jadi ada keunikan masing-masing perguruan tinggi. Sistemnya trimester, kemudian bayangin dalam 3 bulan harus selesai tesis, dan tesis tadi kalau nggak dipublikasi ada di conference, disajikan di international conference ya. Tapi bahagia setelah 1 tahun kan ya, meskipun tadi stressful nggak sih? Sedikit di awal. Ya, tapi karena udah terbiasa sih di S1 awal, ya. Iya. Sudah terbiasa di program sarjana tadi yang kura-kura tadi jadi kuliah rapat ya. Jadi nggak terlalu memberatkan. Oke, terima kasih banyak ke di Agatha, dan teman-teman silakan subscribe, like dan share bila ini dirasa bermanfaat. Dan saya yakin buat teman-teman semua, apalagi yang dari lulusan sarjana gizi ingin merintis ke program magister, lebih khusus lagi untuk di UC London, ini salah satu pembelajaran yang berharga. Sekian, terima kasih, bye-bye. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.